Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan morning call pagi, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati dan bimbing kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Christian. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mendurnya, "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Christian. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang diberi tema panggilan sebagai anugerah. Dalam perumpamaan ini kita membaca bahwa perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga, tentang panggilan sebagai anugerah dalam kaitan dengan bekerja di ladang Tuhan. Dewasa ini kita melihat bahwa hal melayani kadang-kadang bisa saja timbul perasaan baik kita warga jemaat atau pemuka, pemimpin umat, membandingkan antara satu sama lain. Persepsi tentang ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Bahkan kadang dalam spiritualitas kita bertanya soal Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan sangat luar biasa, namun kenapa orang yang baru melayani Tuhan begitu diberkati? Entah kita mengukurnya dari materi, kesehatan, dan berbagai hal yang menurut kita tidak adil di dalam Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa panggilan untuk melayani itu merupakan sesuatu pemberian gratis, suatu panggilan dari Tuhan? Kita yang tidak mengenal Tuhan kemudian dipanggil Tuhan, entah di pasar, di rumah, dan dimanapun, untuk datang melayani. Begitu juga dengan kita yang dipanggil Tuhan. Contoh dalam keseharian kita adalah beribadah. Kita tidak bisa menjudge bahwa orang ini tidak rajin beribadah lalu spiritualnya jelek, atau orang ini rajin beribadah lalu spiritualnya baik. Mentalitas kita selalu diukur dengan hal yang demikian. Padahal panggilan Tuhan itu ketika Tuhan mengajak kita mengenal tentang keselamatan daripadanya dan bersepakat untuk menerima keselamatan itu, kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang lebih atau apa yang kurang dalam kehidupan. Tetapi dalam gambaran ini, perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana kita melihat pelayanan. Melayani sebagai sesuatu yang gratis, dalam arti bahwa Tuhan memberikan kemampuan,
terlebih hidup yang gratis bagi kita, dan dipanggil diajak Tuhan untuk melayani Tuhan. 1 dinar merupakan upah yang diberikan pada pekerja Yahudi pada zaman itu ketika mereka bekerja seharian. Itu merupakan kesepakatan yang lazim yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang bekerja pada saat itu, entah 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk mengambil peran dalam pelayanan di gereja maupun di rumah atau dimanapun. Penekanannya pada bagaimana kita berkontribusi. Cepat atau lambat peran kita, kecil atau besar sumbangan kita, Tuhan tidak melihat itu. Tapi penekanan di sini adalah bagaimana setiap orang yang dipanggil Tuhan dapat berkontribusi. Dewasa ini bukan hanya masalah aktif bergereja, tetapi kadang-kadang yang aktif sering mengolok yang tidak aktif, yang aktif pun sering bersungut, kenapa kita saja yang berperan dan sebagainya. Lalu yang tidak aktif katanya karena mereka selalu mau mereka saja. Padahal dalam perumpamaan ini kembali mengingatkan kita, memberi pesan bahwa Tuhan ketika memanggil kita untuk melayani dari kesempatan-kesempatan yang diberikan, Tuhan tidak melihat besar kecilnya atau seberapa lama kita telah menekuni pelayanan itu, tapi bagaimana kita tetap ketika dipanggil Tuhan untuk melayani secara gratis, kita tetap melayani Tuhan. Cepat atau lambat, lama atau cepat, Tuhan hanya meminta kita untuk melayaninya. Bekerja di kebun anggur Tuhan sebagai Tuan, kita yang sebagai pekerja yang melayani dan diupah. Sesungguhnya kita tidak dapat mengukur atau membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Tetapi kita hanya menerima dan melakukan yang terbaik. Pertanyaannya adalah, dalam setiap masalah yang besar ataupun kecil dalam pelayanan, dibutuhkan peran setiap kita. Hari ini gereja krisis karena beberapa orang berpikir bahwa hanya orang-orang yang mampu saja yang harusnya bisa melayani. Hanya orang-orang yang terlatih saja yang bisa berkhotbah atau bisa memberitakan firman. Hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa menyumbang. Padahal ketika Tuhan memanggil kita, entah dalam kesibukan kita, entah dalam kesantaian kita, Tuhan meminta kita untuk berkontribusi, berapapun nilainya. Biasanya kita sering membandingkan. Contoh ketika kita diminta untuk menyumbangkan sesuatu, misalnya makanan atau minuman atau bahkan uang. Dalam suatu pembangunan gereja, pasti ada saja yang komen bahwa kok kenapa dia ini kasihnya sedikit, kenapa dia ini kasihnya banyak dan sebagainya. Padahal ketika Tuhan menggerakkan kita dari hati kita untuk melayani Tuhan, Tuhan hanya melihat kepada tanggung jawab kita. Tuhan tidak pernah melihat bahwa gelasmu yang satu airnya sedikit, yang satu banyak, dan yang banyak ini yang sangat terberkati oleh Tuhan, sedangkan yang sedikit ini tidak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam ukuran ini Tuhan tentunya tahu dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita menurut ukuran dan kemampuan yang Tuhan anggap layak bagi kualitas kehidupan kita. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan dalam kehidupan dan panggilan untuk melayani Tuhan, kedua hal penting dari yang sedikit dan banyak ini, kita harus melihatnya dari sisi Tuhan. Bagaimana yang sedikit ini bisa saling melengkapi dengan yang banyak ini agar bertambah banyak, tapi juga yang banyak akan memberikan kontribusi kepada yang sedikit ini, semacam ini, supaya pelayanan itu akan seimbang. Ketika ada lagi sedikit, kita seharusnya saling mendukung dalam Tuhan. Dewasa ini, orang berpikir bahwa melayani itu harus seperti ini dan seperti itu. Padahal dasar dari melayani itu adalah panggilan dari Tuhan yang kita jawab secara jujur. Tidak untuk memberikan standar yang tinggi, begini, nanti saya begini baru melayani Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita untuk merespon panggilan gratis itu yang tanpa pulsa, tanpa paket untuk datang, bahkan hadir ke gereja beribadah, atau hadir untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, entah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan meminta kita untuk lakukan itu dengan sepenuh hati. Hal juga mengenai memberi, bahkan memberi diri,
memberi persembahan dalam menghadapi krisis yang terjadi di jemaat-jemaat di tengah-tengah pandemi ini, gereja-gereja yang mengalami krisis dan sebagainya. Masalahnya adalah pada kita sendiri. Bagaimana kita menghayati panggilan itu dan berkontribusi. Nilai bukan ukuran bagi Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kita, Bapak Ibu, saya, dan semua kita dapat aktif dan berkontribusi. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam rumah Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Bukankah Tuhan telah menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi? Berikan itu sesuai kemampuan kita, dan terbukalah untuk perbedaan-perbedaan yang ada untuk melayani Tuhan. Jangan membuat sehingga perbedaan-perbedaan itu menghambat langkah kaki kita, tangan kita, karya kita yang kita mau lakukan untuk pemuliaan nama Tuhan. Mari jawab panggilan Tuhan yang gratis itu bagi kita, dan lakukanlah yang terbaik dimanapun Bapak Ibu berada maupun saya berada. Hiduplah untuk berkarya dan berkontribusi. Jangan melihat kecil besar yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi lihatlah betapa besarnya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan pelayanan yang Tuhan berikan untuk hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman, biarlah kami menghayatinya sehingga Tuhan menghimpun para umat-Mu untuk berkontribusi aktif di tengah-tengah pandemi ini, memuliakan dan merayakan nama Tuhan yang luar biasa, lalu menyadarkan kami untuk memenuhi panggilan Tuhan itu dan menerima berkat dari Tuhan tanpa mau membandingkan, tapi mau memuliakan Tuhan. Karena kami hadir bersama dengan yang lainnya, bukan untuk saling mendahului atau saling mengutamakan diri, tapi kami semua hadir untuk melayani Tuhan dan merendahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami dimanapun Tuhan utus, besar kecilnya, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Mari melayani Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.